Ini juga bisa menjadi panutan bagi kita semua, bagaimana peran orang tua, terutama ibu di dalam kehidupan kita. Karena itu, ibu itu benar-benar ya seperti dijanjikan oleh Allah dan Rasul ya, bahwa setelah Tuhan ya orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, siang ini saya bersama orang luar biasa di Jawa Barat. Memang dari tadi saya menunggu tamu luar biasa ini, Bapak UU Rizanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari mana tadi? Sibuk? Saya tadi dari Cisolok, Cisolok itu di... perbatasan Sukabumi sama Kabupaten Pandeglang. Oh ya berarti Pelabuhan Ratu ke Pelabuhan sana ya. Ratu. Ya ini kita minta waktu dulu ini beliau ini. Ini kan orang luar biasa di Jawa Barat ya. Tadi di sana ngapain? Ada apa? Pertama melaksanakan tugas dari Pak Gubernur, menghadiri acara resmian PABSI, Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia Kabupaten Sukabumi. Oh. Kemudian memberikan bantuan rumah tidak layak huni, memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, dan juga bertemu dengan masyarakat. Karena kan tugas pemerintahan 3, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Tadi ini adalah bagian dari tugas Kemasyarakatan. Kang UU sebelum jadi Wagub jadi Bupati ya? Betul. Bupati di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Itu berapa? 2 periode? Betul. 2 periode. Sebelumnya DPRD dan Ketua DPRD. DPRD di Tasik. 3 periode. Wow, luar biasa. Nah, sekarang sebetulnya orang kan lebih tahu Kang UU ini adalah wakil gubernur. Mungkin juga orang-orang di Tasik lebih tahu bahwa Kang UU ini adalah bupati 2 periode dan ketua DPRD. Tapi Kang UU boleh cerita sedikit bagaimana Kang UU sampai bisa menjadi wakil gubernur? Apakah itu cita-cita? Saya cita-cita dari sejak kecil hanya ingin memakai jas dan berdasi. Pakai jas dan berdasi. Karena keluarga saya pesantren yang biasa pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju seperti itu. Saya sering lihat di TV Pak Harto sidang kabinet, pakai Harmoko, pakai dasi dan jas. Hanya itu cita-cita saya dari dulu, supaya tidak seperti yang biasa keluarga saya pakai. Karena kakek saya, mamang, uak, bibi, dan yang lainnya kiai semua. Hanya itu cita-citanya. Dan sekarang tercapai. Alhamdulillah Allah menakdirkan seperti ini. Tahadus binimah. Bagaimana Kang UU menapaki tangga itu sampai bisa menjadi wakil gubernur? Apa yang paling penting dalam perjalanan itu? 1, punya keinginan. Yang kedua, punya daya ikhtiar. Yang ketiga, punya keberanian. Kata orang Tasik, kahayang, kadaek, kawani. Kahayang, kadaek, kawani. Artinya? Punya cita-cita, ikhtiar untuk mendapatkan cita-cita, alias kadaek, kemudian keberanian untuk bersikap. Bapak sekarang punya Mercy terbaru nggak? Belum, karena tidak punya cita-cita ingin menjadi Mercy terbaru. Bapak, ini filosofi. Filosofi. Iya. Kenapa saya sekarang tidak punya jet pribadi? Karena tidak punya. Saya sekarang punya Kijang kotak. Oh, Kijang kotak. Nah, itu sebentar nanti saya tanyakan. Saya akan menanyakan itu. Setelah punya 3, saya tidak lepas dari diri saya. 3 juga dari kakek saya. Yang pertama, luruskan niat. Luruskan niat harus untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, kuatkan tekad. Malang-malang putus, rewerantas tidak jadi masalah. Harus kuat tekad kita ini. Yang ketiga, maksimalkan syariat. Sebagai orang yang beriman harus maksimal. Kenapa? Karena takdir Allah biasanya mengikuti syariat. Haus supaya seger, syariatnya harus minum. Datanglah seger. Lapar supaya kita kenyang harus ada syariat. Tidak tiba-tiba lapar, nggak makan juga. Allah yang berikan kenyang, enggak. Ada ikhtiar maksimal. Jadi pertama tadi adalah
Kahayang kadai kawani. Ya, kahayang kadai kawani. Setelah itu luruskan niat, Luruskan niat, kuatkan tekad, kuatkan tekad, maksimalkan syariat. maksimal syariat. Dan itu dilakukan sepenuhnya oleh Kang UU dalam menjalani, menapaki tahapan-tahapan itu. Tetapi itu semua hanya filosofi, teori, dan yang lainnya. Semua hakikatnya adalah takdir Allah. Makanya saya tidak mau ini orang terbaik di Tasikmalaya di saat saya jadi bupati. Ya. Ini orang terbaik kedua di Jawa Barat setelah jadi wakil. Bukan, saya bukan orang terbaik. Biasa saja. Toh semua juga takdir yang maha kuasa. Saya tidak bisa. Kenapa saya jadi wakil gubernur? Karena saya muter di saat kampanye 27 kabupaten. Kenapa saya menjadi bupati? Oh, karena saya sering jumbling, sering pidato, mengeluarkan kalender, mengeluarkan baliho. Orangnya juga sama begitu. Jadi bukan itu hakikatnya. Kalau itu menjadikan landasan dalam diri saya, kenapa jadi gubernur? Karena begitu. Kita sombong. Iya. Allah tidak suka sama orang yang sombong. Sikap sombong itu dibenci sama Allah. Kenapa setan keluar dari surga? Karena sombong tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kang UU boleh ceritakan sedikit waktu kecilnya di keluarga seperti apa? Saya waktu kecil sama dengan yang lain, cuma saya kalau punya keinginan suka kekeh, ingin ngotot, ingin mau mobilan, kekeh. Kalau ingin sepeda mini, dulu kan zaman sepeda mini, saya kekeh enggak. Akhirnya dapat sepeda itu. Ingin motor kekeh sampai bapak emak saya bilang, saya lagi kecil suka ingin ngambil bulan kalau bulan purnama. Sampai tidur di luar. Hanya mau ingin ngambil bulan. Seperti itu. Jadi emak saya suka begitu. Mana itu cina tikir letik oke kunaon atau cina hayang wae newak bulan. Berapa bersaudara? 18. Wow. Saya paling gede. Paling gede? Yang ada 12. 12. Karena bapak tapi 18 saya itu kan dari satu emak. 18? Iya. Emak saya kan kiai, bapak saya kiai nggak suka kemana-mana. Ke masjid, ke madrasah, ke obong. Masjid, madrasah, ke obong, asrama ya. ketemu lagi. Kita bagaimana? Itu ibu luar biasa itu. 18. Bersaudara satu ibu. Iya, 18. Saya paling gede, usia sekarang 52 tahun. 52 tahun. Sampai kata emak saya, mama tidak pernah head cina hamil deh. Semua kiai. Semua jadi kiai. Kiai semua. Ini jadi keluarga kiai. Punya pesantren. Punya pesantren didirikan oleh kakek saya, namanya pesantren Miftahul Huda. Miftahul Huda. Sekarang santrinya yang ada 6.500 tanpa ada sekolah. Namanya pesantren Salafiyah. Bayaran per bulan cuma 300.000, dikasih makan 2 kali sehari. Daftar murid baru 600.000. Itu pun sudah termasuk bayaran yang 1 bulan. Dan 100.000 untuk tabungan dia, 100.000 untuk administrasi, 100.000 untuk rapot dia. Kang U sebagai anak tertua di keluarga, bagaimana kehidupan Kang U sebagai anak tertua di dalam satu keluarga yang bersaudara 18 orang itu? Saya, amanat kakek saya ada 5. Di antaranya sing nyaah hormat ka kolot, jeung sing nyaah ka adi, da maneh panggedena, kata kakek saya. Iya, betul. Maka itu akhlak sih betulnya tuh. Iya. Makanya saya selalu hormat dan memang sudah tidak bisa dihindari ya. Kesuksesan itu berawal dari hormat orang tua. Karena pelajaran akhlak itu mengatakan bahwa hormatilah yang lebih tua daripadamu dan sayangi yang lebih kecil daripadamu. Iya. Saya mengayomi dan yang lainnya. Sampai adik saya nggak mau nikah, nggak mau dijodohkan, saya yang turun tangan. Karena adik-adik saya semua dijodohkan. Yang 18 itu sudah menikah semua? Sudah. Yang ada kan cuma 13. Semua dijodohkan. Umur 16 tahun, 17 tahun perempuan dinikahkan. Nggak mau, bapak saya sudah nggak bisa memaksa saya yang turun. Nikah kamu. Dalam kehidupan keluarga ada ayah, ada ibu.
apa yang paling penting dan paling berkesan dari ayah, dari ibu Kang UU? Saya nggak tahu kenapa ya. Kalau berbicara emak gitu, suka sedih Pak. Nggak bisa dihindari saya itu. Saya ingat pulang sekolah ngasih nasi. Saya pagi ya mau sore hari saya dimandiin. Sampai Lifebuoy mak saya tidak pernah ganti sabun sampai akhirnya Lifebuoy. Kalau ingat Lifebuoy, ingat mak saya, nggak tahu kenapa. Nggak bisa dilupakan. Saya itu kalau lewat mak saya sedih. Nggak tahu. Saya nggak pernah dimarahin sama bapak saya, nggak pernah dijewer, nggak pernah diapa-apa. Saya dibiarkan hidup saya ini sama orang tua. Nggak pernah. Penting ngaji gitu aja. Jadi emak ini, ibu ini benar-benar panutan luar biasa ya Kang UU. Betul Pak. Sekalipun kalau saya nangis Pak, kadang-kadang mbak nggak mempedulikan saya. Saya sering nangis 2 hari 3 hari, kuat Pak, saya lagi kecil nangis. Mbak masak di pinggir saya lagi nangis. Kalau saya pingin apa-apa, kadang-kadang kan dulu mungkin tidak bisa dikabulkan dengan cepat, sementara saya ingin nangis. Kalau di rumah nggak ada nasi, mak saya minta ke kakek saya nasi, saya pulang sekolah. Kalau nggak ada teman dikasih uang 50 perak untuk beli kecap dan beli kerupuk gitu. Ya, peran ibu itu luar biasa di dalam kehidupan Kang UU ini ya. Kalau tidur saya ingat Pak, masih kecil. Saya ingin di depan emak, karena adik saya banyak Pak. Saya nggak mau di belakang, saya mau di depan biar jauh aja Pak. Ingin dipeluk semua sama anak adik-adik saya itu Pak. 5 dipeluk saya di situ. Tapi dipeluk semua sama emak. Ya. Pesan apa yang paling penting yang Kang UU masih ingat dari emak? Kalau dari apa? Ibadah yang benar. Itu aja, ibadah yang benar, ibadah kalau emak saya bilang hirup dulu sabar aja. Jadi hidup itu adalah kesabaran. Ya. Sabar aja. Dari emak sama bapak yang lebih berpengaruh mana dalam kehidupan Kang UU? Dua-duanya berpengaruh. Kalau emak, saya lagi kecil sama emak. Iya. Jarang sama bapak. Kalau bapak mungkin sudah sekitar kelas 3 SD udah ngaji. Udah ngaji baru sama bapak saya. Saya kuliah tingkat 1 masih ngaji sama bapak saya berdua begini Pak. Sampai kita Johar Maknun, Alfia, saya sama bapak saya terus. Padu tuur lah kata orang Sunda. Tapi kalau sejak kecil saya sama emak terus Pak. Kemana-mana sama emak. Emak ke balong saya ngikutin, emak ke sawah saya ngikutin di belakang. Balok itu apa? Balong. Oh, balong. Kolam ya. Oh, balong itu kolam ya. Kolam. Ya. Kan di kampung Pak ya. Ya. Nah, saya suka ke kolam. Iya. Tambak itu kira-kira. Tambak Pak ya. Jadi ngambil ikan buat temen nasi gitu. Saya sirip tuh bahasa Indonesianya apa ya? Sirip saya bawa ember untuk wadah ikan gitu. Emak saya dari situ tempat ke tempat lain begini gitu. Saya masih ingat. Karena saya paling gede mungkin ya Pak ya. Beliau masih hidup? Masih ada Pak. Masih ada, alhamdulillah. Luar biasa. Umur berapa sekarang kira-kira? Saya udah 52 ya. Emak saya nikah sekitar umur 14 tahun Pak ya. 52 mungkin 70 apa 60 ya. Kira-kira begitu ya, 68 atau 70 tahun ya kira-kira gitu ya. Dia masih sehat Pak. Masih sehat. Dia sering muter-muter Jawa Barat itu nggak pernah diam Pak. Karena kan alumninya banyak Pak. Alumni pesantren saya itu di Jawa Barat ribuan Pak. Itu beliau di Tasik atau ikut Kang UU? Di Tasik. Di Tasik sama keluarga ya. Saya di saat jadi bupati jarang di pendopo Pak, selalu di Huda di rumah. Jadi gubernur, jadi wakil gubernur juga sekarang. Saya kebanyakan di Tasik, tapi tidak melakukan tugas. Tadi berangkat jam 3 Pak saya. Dari Tasik dari rumah saya.
Hmm. Jadi Kang UU lebih terkesan dari mama ya, dari mak ya dibanding waktu kecil lengket sama beliau ya. Sama maka saya minta ya pada orang tua, ya kalau bisa jangan pakai baby sister, bukan berarti apa gitu ya. Mendingan sama emak lah gitu. Saya sangat kenapa saya begitu sayang sama emak? Karena saya dekat banget sama emak. Ya. Ini sahabat, ini luar biasa, ini satu pengalaman hidup yang luar biasa dan satu kehidupan keluarga yang luar biasa, dan ini juga bisa menjadi panutan bagi kita semua, bagaimana peran orang tua terutama ibu di dalam kehidupan kita. Karena itu ibu itu benar-benar ya seperti dijanjikan oleh Allah dan Rasul ya, bahwa setelah Tuhan ya orang tua ya. Jadi wabil walidaini ihsanan. Kang U, saya mau tanya sedikit lagi tentang Kang U ini, kehidupan Kang U ini kan di pesantren ya. Saya juga dulu ya kurang lebih lah mirip-mirip seperti itu. Kira-kira pelajaran apa yang Kang U paling senang ketika di pesantren? Saya dulu paling senang ilmu nahwu ya Pak ya. Ya sama. Ikrab, coba bisa ikrab kan? Seperti itu. Tetapi itu hanya sebagai alat saja kan Pak. Iya, Tapi iya. intinya kan tauhid, fikih dan yang lainnya. Iya. Jangan sampai kita belajar ilmu nahwu tapi mengabaikan tujuan. Itu kan hanya alat saja ya. Jadi sahabat tahu atau di pesantren itu ilmu nahwu itu saya itu juga favorit saya, itu pelajaran favorit. Dan kalau kita ngerti nahwu, kita ngerti Kitab-kitab Quran yang lain itu ya, kitab yang betul. lain itu jadi mudah sekali kita baca. Orang Quran itu orang mau bohongin apa nggak bisa, karena nahwu itu menjadi sangat penting sekali di dalam pelajaran bahasa Arab itu. Grammar bahasa Arab ya. Ya, dari setelah tamat dari pesantren lanjut ke Saya keluar SD tidak langsung ke SMP tapi pesantren dulu di Bantar Gedang. Keluar SMP saya tidak langsung ke SMA, pesantren dulu di Cikole, Ciamis. Dari SMA tidak langsung ke perguruan tinggi, saya pesantren dulu di Haur Kuning. Jadi saya keluar SD telat untuk ke SMP karena pesantren dulu. Dari SD ke SMP telat, maka saya keluar tahun 97. Teman-teman yang lain masuk ke perguruan tinggi itu tahun berapa ya? Yang jelas saya telat lah, karena memang kenapa? Karena keluarga saya begitu. bekal luar biasa dari kehidupan keluarga, kemudian bekal di pesantren. Apakah bekal itu penting bagi Kang UU ketika menjadi wakil gubernur? Ya, sangat penting. Karena itu yang bisa mengerem keinginan kita di saat keinginan itu tidak sesuai dengan agama dan dari agama. Karenanya manusia kan seperti itu adanya. Tapi terkadang saya juga nama manusia ya khoto dan nisyan ya, kesalahan dan lupa. Terkadang juga melanggar aturan-aturan agama dan dari agama. Tetapi minimal saya merasakan bahwa di saat saya melakukan kesalahan berarti salah, seperti itu. Ya. Kang UU sebagai wakil gubernur melihat Jawa Barat ini seperti apa? Ya, saya sangat luar biasa ya. Kalau dulu jadi bupati saya hanya tahu Tasik. Sekarang setelah Jawa Barat bukan hanya tahu Jawa Barat, tapi kan sering ditugas Pak Gubernur keluar Jawa Barat. Jawa Barat sangat indah sekali Pak. Masyarakatnya banyak dan ada 3 yang menjadi kepribadian masyarakat Jawa Barat. Satu, masyarakatnya someah, ramah, hade kasema. Yang kedua, masyarakat Jawa Barat tolong menolongnya sangat luar biasa, tolong menolongnya. Dan yang ketiga, masyarakat Jawa Barat bisa menerima siapapun yang datang ke Jawa Barat. Tidak pandang beda agama, ras, suku dan yang lain. Betah mereka yang ada di Jawa Barat. Maka Jawa Barat lah miniaturnya Indonesia. Dan yang terakhir, Jawa Barat sangat religius. Saya datang ke provinsi lain, ngomong itu beda gitu ya Pak. Tidak, mohon maaf itu seperti itu. Karena ini provinsi terbesar ya. Jadi penduduk penduduk Jawa Barat saat ini adalah 49,94 juta. Jadi kurang lebih 50 juta. Ini penduduk terbesar di Indonesia, dan memimpin Jawa Barat ini ternyata luar biasa hebatnya ya. Seorang wakil gubernur di Jawa Barat ini punya beban, tanggung jawab dan tugas yang luar biasa. Yang hebat kan Emil Pak. Saya hanya wakil aja Pak. Yang hebat Pak Gubernur, yang hebatnya itu inovasinya. Kang UU melihat Jawa Barat masa depannya itu harus seperti apa? Masyarakat Jawa Barat ini masa depan sangat cerah. Pertama, masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang memiliki intelektualitasnya sangat tinggi, karena perguruan tinggi itu mayoritas di Jawa Barat.
untuk meningkatkan citra, untuk meningkatkan harkat derajat itu kan dengan pendidikan. Oke. Maka Oke. di Jawa Barat letaknya itu. Hmm. Ini sebuah anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Yang kedua, Jawa Barat konektivitas dengan negara, dengan provinsi, dengan yang sangat mudah dan ada semua. Dengan Jakarta dekat, dengan yang kan untuk manusia bisa maju itu kan adanya komunikasi. Manusia bisa maju adanya network. Baik network secara pribadi ataupun network dengan sarana prasarana. Iya. Adanya bandar internasional, adanya Patimban, adanya tol dan yang lainnya. Ini sangat luar biasa. Artinya masyarakat Jawa Barat yang harus anugerah. Yang kedua, 2045 orang bilang adalah sebagai bonus demografi. 70% bangsa Indonesia anak muda di bawah 40%, di atas 25. 23% orang Jawa Barat. 23% dari 70% tingkat nasional ada di Jawa Barat. Sangat luar biasa ini. Makanya ada 3 syarat. 1, ekonomi kita harus meningkat di atas 5%. Yang kedua, pergantian kepemimpinan politik dan yang harus stabil. Dan yang ketiga, anak muda harus belajar. Kalau itu semua dipenuhi oleh masyarakat Jawa Barat, bukan hanya di provinsi, tapi bisa internasional, bisa mengalahkan Singapura, bisa mengalahkan Malaysia, bisa mengalahkan negara-negara Asia yang ada. Kalau itu semua terpenuhi, Jawa Barat bisa jadi rajanya di Indonesia. Saya melihat data statistik bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat itu adalah 7,88% ya, 3,9 juta orang. Bagaimana konsen pemerintah atau gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terhadap ini? Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin ekonomi di Jawa Barat maju, tapi bukan hanya maju unsur keadilan dan unsur pemerataan. Jangan hanya kelompok itu saja yang meningkat tiap tahun. Jangan hanya daerah itu saja yang meningkat tiap tahun. Maka program UKM yang sedang digembar-gemborkan oleh kami, kemudian program satu pesantren satu produk, kemudian petani milenial dan santri tani, kemudian juga BUMDes dan yang lain supaya merata. Termasuk di dalamnya ada kredit mesra, masyarakat sejahtera, dan program-program yang lain, pasar tradisional. Miskin masyarakat Jawa Barat memang ada seperti itu. Tetapi jumlah penduduk masyarakat Jawa Barat, Pak, harus dilihat. Dengan 50 juta, hanya 3,9 juta. Bukan berarti kami menafikan semacam itu. Tapi kan progres kami menurun dari tahun ke tahun. Seperti itu. Dan itu menjadi momok ataupun menjadi pembicaraan setiap pemimpin. Pemerintah memiliki penyakit menahun, pandemi yang tidak bisa hilang. Kemiskinan, infrastruktur, tenaga pengangguran, kesehatan. Bukan harus hilang dalam sebuah pemerintahan, tapi minimal ada progres untuk menurun. Pandemi sekarang sudah level berapa di Jawa Barat? Sudah level 1. Level 1 Level 1 sudah alhamdulillah. Ya. Ekonomi sudah meningkat. Gitu. Pendapatan PBB juga sudah bagus. Sahabat, ya. Anda tahu Wagub ini kemarin ada mobilnya dia itu dimuat di salah satu media kita di Cianjur sana, itu ditonton 1,5 juta orang yang menonton itu. Gimana mobil doyok itu? Masih ada, Pak. Kemarin saya ke Lampung ikut muktamar Nahdlatul Ulama pakai doyok juga dengan teman-teman saya sekitar 20 orang, 20 mobil. 20 mobil. Alhamdulillah tidak ada yang mogok, cuma habis bensin di tengah tol. Saya yang satu panas karena memang itu kijang memang. Kijang kotak semua. Kijang kotak. Ada kotak. berapa mobil doyok? Saya. Iya. Kalau saya sih punya 2. Iya. Jadi sahabat wakil gubernur kita ini itu dalam beberapa kesempatan itu pergi pakai mobil reot itu ya kemana-mana, dan ya sampai ke Lampung malah bawa mobil itu. Ya. Dan ya saya baru pertama kali ngobrol dengan Kang UU ya, dan saya mendapatkan kesan bahwa ya beliau ini ya hebat dan calon pemimpin masa depan kita di Jawa Barat ya. Dan Anda melihat tadi karirnya itu luar biasa. Kemudian lihat kehidupan dia bersama ibunya itu juga luar biasa. Dan menurut saya ini adalah satu perjalanan orang hebat, perjalanan aset besar Jawa Barat yang mulai dari tahapan paling bawah dan sekarang beliau menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Dan kita semua berdoa Kang U sehat. Mudah-mudahan jadi gubernur.
jadi gubernur ya. Amin. Pak Emil jadi presiden Indonesia. Jadi Kang RI ya, RK. Kang Emil jadi presiden, Kang U jadi gubernur. Iya, matahari tidak ada, bulan pun terbit. Dari Sukabumi saya melaporkan.